Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, yang paling pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, yakni nikmat yang tidak pernah bisa diganti dan nikmat yang tak ternilai harganya. Pernahkah kita mencoba menghitung kenikmatannya? Karena sesungguhnya kenikmatan dari Allah itu tidak bisa dihitung oleh hitungan matematis manusia. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini, dan yang telah menyelamatkan umat Islam dari jurang kehinaan, kenistaan menuju alam berkah dan keselamatan dalam nuansa Islam. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Muhammad Yasa dari kelas 8B, akan membawakan kultum yang berjudul Sunnah Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia karena di bulan ini kita melaksanakan kewajiban kita, yakni berpuasa. Selain disebut dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan ini juga banyak sekali amalan-amalan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya, seperti yang saya ingin sebutkan dalam kultum saya. Yang pertama, memperbanyak doa dan berzikir. Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk berdoa dan berzikir, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini, pahala kita akan dilipat gandakan. Salah satu waktu yang dianjurkan ketika bulan Ramadan ialah ketika berbuka, sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari hal itu, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka di sini bukan berarti berbuka puasa di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Tetapi bersegeralah berbuka puasa ketika azan maghrib sudah berkumandang. Rasulullah tidak pernah menunda-nunda waktu berbuka puasanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian berpuasa, bersegeralah berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air, karena air bisa membersihkan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda waktu berbuka puasa kita. Dengan berbuka segera, kita sudah menjalankan sunnah yang baik. Yang ketiga, makan sahur. Sahur adalah makanan yang kita makan di sebelum azan subuh atau sebelum azannya fajar. Rasulullah menganjurkan umatnya juga untuk selalu bersahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sebagaimana beliau bersabda, makan sahurlah, karena di sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur tidak hanya penting untuk menambah energi kita, tetapi sebagai bagian dari sunnah yang membawa berkah. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka sepatutnya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah juga selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Rasulullah tidak hanya membacanya dengan lisan, tetapi mentadaburinya dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini pahala kita akan dilipat gandakan. Yang kelima, mendirikan sholat taraweh. Sholat taraweh ialah sholat yang dikerjakan ketika sehabis sholat isya. Rakaatnya bisa 20 rakaat maupun 8 rakaat.
Rasulullah sering melaksanakan sholat tarawih ketika di malam-malam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, niscaya doanya yang telah lalu akan dihapus." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita manfaatkan di malam bulan Ramadan ini dengan beribadah lebih khusyuk dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi. Di bulan Ramadan ini Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah kepada yang membutuhkan. Dengan bersedekah kepada yang membutuhkan, hati kita akan merasa ketenangan, kebahagiaan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, iktikaf di masjid. Iktikaf ialah berdiam diri di masjid untuk berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sering melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang kita sebut malam Lailatul Qadar. Iktikaf adalah kesempatan emas bagi umat muslim untuk beribadah lebih khusyuk dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah ini yang penuh berkah di dalam bulan Ramadan ini. Semoga dalam kita mengikuti sunnah-sunnah ini, kita mendapatkan pahala yang besar dan mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi umat muslim untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan adab, memperbaiki diri, dan memperbaiki yang lainnya. Semoga dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan kita kemudahan, kekuatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.